Saudaraku, selamat malam. Selamat malam, saudara. Hari ini tanggal 14. Hari ini hari Jumat, hari Kamis tanggal 14 bulan Juli tahun 2022. Hari ini tanggal 14 bulan Juli tahun 2022. Saya menjumpai Anda melalui siaran ini. Saudaraku yang saya sayang, saudaraku yang saya cinta, saya Lukas Tamono dari Kabupaten Timor Tengah Selatan Soe. Kabupaten Timor Tengah Selatan Soe. Pulau Timor itu masih terbentang 400 km dari Motain sampai ke Teno Kupang, sampai ke Wali Kota Kupang. Itu 400 km terdiri dari 5 kabupaten dan 1 kota Madia. Kabupaten Belu, Kabupaten Roa Malaka, Kabupaten Timor Tengah Utara, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Kabupaten Kupang, dan Wali Kota Kupang. Saudaraku, saya khusus karena saya lahir sebagai anak daerah Timor, Pulau Timor. Dan saya mengetahui karakter orang Timor, sifat orang Timor dari tanah airnya, pulaunya, sampai dengan keturunan, suku. Semua suku boleh datang ke situ, tapi suku asli adalah suku Timor. Bahasanya adalah bahasa Daun. Saudaraku, saya khusus karena siaran yang sangat keras. Sangat keras dan sangat membuat Anda menjadi panas. Saudaraku, malam ini tema masih ada di antara benih dan tanah. Tanah, kalau sebagai bangsa Indonesia, maka kita kenal Sumpah Pemuda. Kami bangsa satu, bangsa Indonesia, kami tanah air satu, tanah Indonesia, dan kami satu bahasa Indonesia. Juga kita kenal Pancasila. Pancasila terdiri dari 5 sila, yaitu sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, kedua kemanusiaan adil dan beradab, ketiga persatuan Indonesia, 4 kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, 5 keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya ambil sila yang pertama. Sila yang pertama, diyakini bangsa Indonesia bahwa Tuhan pencipta langit, bumi, laut, dan segala isinya, Tuhan kita Esa. Saya ulangi, saudaraku. Tuhan pencipta langit, bumi, laut, dan segala isinya, Tuhan kita Esa. Tuhan itu ada namanya. Namanya adalah Yesus Kristus. Di dalam ayat Alkitab orang Kristen ada 7 atau 8 catatan ayat Alkitab orang Kristen yang bunyinya Tuhan pencipta langit, bumi, laut, dan segala isinya adalah Tuhan itu Esa. 1. Saya bacakan buat saudara. Kalau ada pena, saudara dengan kertas tulis. Ulangan pasal yang ke-6 ayat yang ke-4. Ulangan pasal 6 ayat yang ke-4 bunyinya, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Yang kedua, Yohanes pasal 5 ayat 44, bagaimana kamu mencari hormat seorang dari yang lain dan kamu tak mencari hormat dari Tuhan yang Esa, dari Allah yang Esa. Yang ketiga, Yohanes pasal 17 ayat yang ketiga, inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar. Mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar. Satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus anaknya yang tunggal yang telah engkau utus. Yang keempat,
Markus 12 ayat 32. Lalu kata ahli Taurat itu padanya, tepat sekali guru katamu bahwa dia itu Esa dan tidak ada yang lain kecuali dia. Yang kelima, Galatia pasal yang ketiga ayat yang ke-20. Seorang pengantara tidak mungkin mewakili satu orang saja. Sedangkan Allah pencipta langit, bumi, laut dan segala isinya, Allah kita Esa. Allah pencipta langit, bumi, laut dan segala isinya, Allah kita Esa. Di seluruh kolong langit, dari kutub utara sampai kutub selatan, dari bujur timur sampai ke bujur barat, manusia yang berjumlah di kolong langit ini jumlahnya 7 miliar orang lebih tahun 2022. Dan saya dengan Anda adalah salah satu bagian dari manusia yang hidup di atas muka bumi. Tuhan pencipta langit, bumi, laut dan segala isinya, Tuhan itu Esa. Tidak ada banyak Tuhannya. Yang berikut, saudaraku, Yakobus pasal 2 ayat yang ke-19. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu cukup. Tetapi setan-setan juga percaya dan mereka gemetar. Yang ke-8. Pertama Korintus pasal 8 ayat yang ke-4. Tentang makan daging persembahan berhala. Tidak ada berhala, tidak ada juga Allah lain kecuali Allah yang Esa. Yang ke-9. Pertama Korintus pasal 8 ayat yang ke-6. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu dan untuk Dia kita hidup, dan satu-satunya saja, yaitu Yesus Kristus. Olehnya segala sesuatu dijadikan dan karena Dia kita hidup. Ini 8-9 ayat Alkitab orang Kristen mengatakan bahwa Tuhan pencipta langit, bumi, laut dan segala isinya, Tuhan itu Esa. Artinya orang Timur sebagai orang Kristen berhak memiliki negara Republik Indonesia dari 17.000 pulau. Anda bisa mengklaim bahwa negara ini adalah milik Anda karena 17.000 pulau, salah satu pulau Timur adalah Anda tinggal dan lahir di sana. Saudaraku, sebagai orang Timur, Pancasila, sila pertama ketuhanan yang Esa. Tuhan itu adalah Esa, yaitu namanya Yesus Kristus. Saudara, apakah saudara belajar atau tidak? Karena benih yang ditanam berupa jagung, berupa singkong, berupa padi dan kacang-kacangan, itu tanam di tanah. Benih dan tanah. Kalau ada benih tidak ada tanah, maka tidak akan ada hasilnya. Saudaraku, jagung satu biji tidak ditanam di tanah, maka saudara tidak akan ada pertumbuhan dan tidak ada perkembangan. Tidak ada jumlah biji dari jagung. Jagung itu butuh ditanam. Satu biji nanti kalau udah tumbuh dan dia ada pulernya, maka satu puler. Satu puler itu berapa banyak biji ditanam, bisa jadi satu are, bisa jadi satu pekarangan, dan kalau tahun berikutnya bisa jadi satu kebun kecil. 3 tahun kemudian bisa jadi dikasih makan banyak orang dengan jagung yang tadinya satu biji. Artinya jagung itu perlu ditanam di tanah. Jagung, padi, singkong, pisang dan lain-lain, dia butuh media adalah tanah untuk ditanam. Yang kedua, kalau pertumbuhan manusia, saya bacakan buat Anda. Kejadian pasal 1 ayat 1-3. Pada mulanya Allah menciptakan langit, bumi, laut dan segala isinya. Bumi belum berbentuk dan kosong. Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Saudaraku, Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Itu Kejadian pasal 1 ayat yang 1-3. Yang berikutnya, Kejadian pasal 3 ayat 17. Adam melanggar, maka
terkutuklah Adam. Tanah akan diusahakan untuk mendapatkan rezeki. Dengan susah payah Adam harus mencari rezeki karena dia melanggar. Adam tadi seorang diri, Tuhan mengambil salah satu rusuknya. Ini di Kejadian pasal 3, 1, 2, dan 3. Saudaraku, saudara akan baca sendiri di rumah karena ini siaran waktunya terbatas. Kejadian pasal 1 ayat yang ke-26, tidak baik kalau manusia itu seorang diri, Tuhan menciptakan serupa dengan segambar. Setelah manusia tidur, maka Tuhan mengambil tulang rusuk dari Adam, menjadikanlah Hawa. Supaya Adam bisa bertambah banyak, maka saudaraku, benih dari Adam harus ditanam di rahim Hawa atau di rahim istrinya, maka mendapatkan anak-anak Adam. Jadi benih harus membutuhkan media untuk ditanam. Kalau untuk manusia, benihnya ditanam di dalam daging, di dalam rahim Hawa, maka benih itu ditanam dan dia akan tumbuh. 9 bulan kemudian lahirlah seorang anak. Itu benih yang butuh tanam di dalam daging manusia. Kalau benih yang berasal dari Allah, benih ilahi, saudaraku, memang ditanam di dalam rahim. Tetapi dia berasal dari Allah, maka benih itu murni dan medianya adalah air. Supaya dia datang dari atas dan dia kembali ke atas, maka membutuhkan medianya dari air. Saudaraku, saya berulang kali membacakan ini, memperdengarkan buat Anda yang berasal dari Pulau Timur bagian barat. Anda tidak berkeberatan untuk mendengarkan siaran ini karena siaran ini berhubungan dengan pertumbuhan. Pertumbuhan benih yang ditanam di tanah, dia membutuhkan tanah yang gembur, tanah yang diberikan pupuk sehingga menghasilkan buah yang banyak dan bagus. Kalau benih yang ditanam di dalam daging manusia, itu juga membutuhkan energi gizi, makan makanan yang bergizi, jadi ada kekuatan di dalam tubuh sehingga anak yang nanti lahir akan mendapatkan kekuatan dan otaknya cerdas. Saudaraku, sesuatu benih yang memperoleh pertumbuhan, maka dia membutuhkan media untuk ditanam. Itu untuk pertumbuhan manusia secara jumlah. Kalau media yang dibutuhkan untuk hal-hal ilahi atau rohani, maka medianya ditanam di dalam air. Saya bacakan buat saudara. Saya bacakan buat saudara. Markus pasal yang pertama ayat yang ke-9. Yesus dari Nazaret di tanah Galilea, dan ia dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Media untuk memperoleh barang-barang yang bersifat ilahi, maka medianya adalah air. Kalau Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu hadiah, itu anugerah.
Tetapi yang menjadi kewajiban adalah Yohanes pasal 14 ayat yang ke-15. Barang siapa yang mengasihi aku, maka dia harus menuruti perintah-perintahku. Jadi media untuk memperoleh harta sorgawi atau yang disebut benda-benda yang bersifat sorga, maka medianya adalah air. Saudaraku, saudara tidak bisa menganggap remeh cerita kakek, cerita nenek tentang cara hidup manusia, secara makan manusia, secara keturunan, karena itu udah biasa, udah lazim. Tetapi supaya jangan terus menerus saudara dan saya salah sangka tentang cara hidup yang benar. Benih ilahi pertama Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-9 dan 10. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia, dan ia tidak dapat berbuat dosa, sebab ia lahir dari Allah. Ayat yang ke-10, ini tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Setiap orang yang tidak buat kebenaran tidak berasal dari Allah, artinya ia berasal dari iblis. Itulah saudaraku, Yohanes pasal 3 ayat yang ke-8. Benda-benda sorga itu saudara bisa merasakan, tapi saudara juga bingung untuk menentukan. Yohanes pasal 3 ayat yang ke-8. Angin bertiup karena ia mau, engkau lihat dari mana ia datang dan kemana ia pergi. Itu pada saat Yesus dibaptis, ia keluar dari air. Markus pasal 1 ayat yang ke-9 tadi. Seekor burung merpati turun dari atas dan hinggap di kepala Yesus. Dan ada suara terdengar dari sorga. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Jadi ini biasa diucapkan setiap kali dan saudara dan saya mendengar. Sulit melaksanakan karena aturannya dilanggar oleh setiap orang. Yohanes pasal 14 ayat yang ke-15. Barang siapa yang mengasihi aku, barang siapa yang mengasihi Yesus, maka harus turuti perintah-perintahnya. Nah, kalau disuruh baptis tidak mau, terus bagaimana mesti mendapat kerajaan sorga? Disuruh baptis sebagai orang timur tidak mau, tidak menerima, menolak. Bagaimana mau masuk sorga? Kalau sorga ibarat dari sini mau ke Surabaya, beli tiket dulu, besoknya berangkat. Kalau tidak punya tiket, maka di sana pintunya tertutup bagi setiap orang yang tidak memiliki tiket untuk suatu perjalanan. Karena tiket itu adalah baptisan. Baptisan mau menuju ke surga itu adalah tiketnya. Kalau saudara dengan saya tidak menerima baptisan, bagaimana saudara mau sampai ke surga? Oh, itu jalurnya. Saya bacakan buat saudara. Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai 3 tadi. Pada mulanya Allah menciptakan langit, bumi, laut dan segala isinya. Bumi belum berbentuk dan kosong. Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Tuhan berfirman, maka jadilah terang. Sudah ada terang. Hari berikutnya Tuhan memisahkan air, maka terjadilah adanya daratan. Saudaraku, kalau bicara tentang benih, kalau sudah ada daratan, maka itu adalah tanah. Tanah itu berfungsi untuk kita menanam pohon, menanam buah-buahan, menanam kacang-kacangan untuk bisa kebutuhan 9 bahan pokok.
saudaraku, tentang tanah, maka ada benih. Sebelum manusia diciptakan, Tuhan sudah di Kejadian pasal 1 ayat 1 dan seterusnya, pasal 2 dan pasal 3. Pasal 3 ayat yang ke-17, Adam karena melanggar aturan, maka terkutuklah tanah dan Adam harus bekerja keras baru bisa mendapat rezeki, menanam pohon, menanam tanaman yang berbiji untuk dimakan dengan istrinya. Kejadian pasal 1 ayat yang ke-26, manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Tuhan, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan binatang melata yang ada di seluruh bumi. Jadi setelah manusia itu diciptakan, sudah ada hewan, sudah ada tumbuh-tumbuhan, sudah ada pohon-pohon. Manusia diciptakan pada hari yang ke-6. Kejadian pasal yang ke-3 ayat yang ke-8 sampai 10. Karena Adam melanggar aturan, maka dia terkutuk. Karena dia terkutuk, maka Tuhan berjanji dengan Adam di Taman Eden, supaya Adam bisa mendapatkan makan dan minum, maka dia harus susah, harus mengolah tanah, menanam pohon, menanam jagung, menanam singkong, menanam pisang, menanam kacang-kacangan, baru bisa dapat untuk makan dengan istrinya. Kejadian pasal yang ke-12 ayat yang ke-1, 2, 3 dan 4. Tuhan memanggil Abraham dari Haram, tanah kelahirannya. Ayat yang ke-4, pada saat Tuhan menyuruh Abraham keluar dari tanah kelahirannya, dia bawa serta dengan adiknya Lot. Ayat yang ke-7, Tuhan memperkenalkan diri pada Abraham, lalu ia mendirikan mezbah di situ untuk berdoa dan bersembahyang. Jadi pada saat Tuhan menampakkan diri kepada Abraham, maka dia berjanji untuk menyuruh Abraham pergi jauh dari sanak saudaranya. Nah, dia sampai di situ, di namanya sebuah tempat namanya pohon terbanting. Dia mendirikan mezbah dan memanggil nama Tuhan. Lalu ia dirikan mezbah di situ. Ia pindah lagi bagian timur, maka ia mendirikan lagi mezbah yang kedua, dan ia memanggil nama Tuhan di tanah Kanaan bagian timur. Saudaraku yang berikut, Kejadian pasal yang ke-15 ayat yang 1 sampai ke-8. Tuhan menuntut supaya Abraham mempersembahkan korban bakaran, yaitu kambing, domba, burung merpati, burung tekukur, sebagai persembahan korban yang berhubungan dengan darah. Itu yang pasal 15 ayat yang ke-13. Pasal 15 ayat yang ke-16. Sebab kedurjanaan orang Kanaan belum sampai waktunya, belum selesai, maka Abraham harus diuji terus di tempat itu. Ayat yang ke-18, Tuhan janji tanah Kanaan akan diberikan kepada Abraham dan keturunannya. Ayat pasal yang ke-18 ayat 1 sampai 10. Tuhan makan bersama dengan Abraham, dan Tuhan berjanji tahun depan dia kembali ke rumahnya Abraham. Abraham akan mendapat seorang anak laki-laki menjadi ahli waris negeri. Itu pasal yang ke-18 dari Kejadian ayat 1 sampai yang ke-10. Keluaran pasal 20
ayat 1 sampai 17 itu Musa diutus Tuhan supaya bisa mengeluarkan bangsa Israel dari tanah Mesir. Karena ada 10 tula, maka Musa dengan perjuangan keras. Keluaran pasal yang ke-20 ayat 1 sampai 17. Itu Tuhan membuat syarat supaya hukum-hukum itu ditaati oleh bangsa Israel. Jangan menyembah Allah lain. Jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan. Hormatilah ayah dan ibumu. Kuduskanlah hari Sabat. Jangan mencuri. Jangan berzina. Jangan saksi dusta. Jangan juga ingin harta benda orang lain. Itu 10 hukum jangan dilanggar. Keluaran pasal 3 ayat 1 sampai 14. Ayat yang ke-14, maka nama Tuhan diperkenalkan kepada seluruh umat Israel melalui Musa. Nama Tuhan adalah Aku. Sebutannya Aku adalah Aku. Saudaraku, sebagai orang Timur yang berasal dari Pulau Timur bagian barat, tidak semudah yang kita lihat, tidak semudah yang kita dengar, tidak semudah yang kita katakan bahwa Tuhan itu pasti memberkati kita. Banyak syaratnya. Barang siapa yang mengasihi Aku, dia harus taati perintahku. Itu Yohanes pasal 14 ayat yang ke-15. Baptis saja, suruh dibaptis di dalam air, saudara dengan saya menolak baptisan selam sebagai tanda pertobatan. Itu bagaimana? Supaya bisa memenuhi syarat menurut jalan Tuhan. Yohanes 14 ayat yang ke-6. Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Barang siapa yang mau pergi ke Bapa harus melalui Aku. Kata Yesus adalah jalan, Yesus adalah kebenaran, Yesus adalah hidup. Karena pada hari yang ketiga, dia bangkit dari antara orang mati. 40 hari kemudian dia menampakkan diri kepada murid-muridnya dan sejumlah banyak orang. Dia janji untuk datangnya Roh Kudus, menguasai rasul-rasul, menguasai jemaat, sehingga memberitakan Injil ke seluruh penjuru dunia. Itulah sebabnya hari ini gereja misi menjalankan misinya dengan cara menginjil, memberitakan Injil, menyembuhkan orang sakit dengan cara berdoa. Saudaraku yang berasal dari Pulau Timur bagian barat, benih dan tanah. Kalau pertumbuhan secara rohani Anda tidak dibaptis, maka jangan harap, atau kata lain harap-harap cemas Anda masuk surga. Baptisan air itu adalah baptisan sebagai tanda pertobatan, pengakuan dosa. Apa yang dilakukan salah di mata Tuhan harus mengaku dan minta ampun. Ya saudaraku, apa yang jahat di mata Tuhan harus mengaku dan minta ampun. Berdamai dengan siapa yang belum berdamai. Kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Saudaraku, tentang benih dan tanah. Tanah yang subur menghasilkan buah yang banyak.
Ini masih benih, karena kalau saudara dan saya tidak paham tentang benih, bagaimana pertumbuhan secara rohani? Pertumbuhan secara rohani itu merupakan benih-benih ilahi. Dia harus bertumbuh. Dia bertumbuh dari 1 menjadi 2, 2 menjadi 3, dan seterusnya. Bertumbuh secara jumlah. Karena itu dicontohkan tadi, kalau jagung ditanam 1 biji, nanti dipanen 1 pulir. 1 pulir ditanam di 1 pekarangan, maka dia akan jadi 1 kebun. Dari 1 kebun akan menjadi berhektar-hektar. Jadi benih itu harus ditanam. Bagaimana saudara mau menginjil? Ya orang baptisan saja saudara menolak. Mulutmu akan tertutup dan tidak bisa berkata-kata. Karena Yesus adalah Tuhan dan Yesus adalah juru selamat. Harus undang dia masuk ke dalam, sehingga ia yang keluar. Jadi daging kita itu mati, sedangkan dia yang hidup. Karena dia mati dan kubur, dia bangkit pada hari yang ketiga untuk mengalahkan segala dosa. Saudaraku, benih dan tanah sudah berkali-kali saya memberitahu kepada Anda, khususnya orang Timur yang berasal dari Pulau Timur bagian barat. Apakah Anda sebagai petani, sebagai nelayan, sebagai buruh pabrik, sebagai polisi, tentara, atau sebagai apa saja, mahasiswa, saudara dengan saya harus paham tentang benih dan tanah. Kalau benih secara jasmani tidak ditanam di tanah, maka tidak akan tumbuh. Kalau pertumbuhan penduduk, benih dari suami tidak ditanam di istri, maka tidak akan ada pertumbuhan. Di dalam daging ditanam benih, maka dia tumbuh manusia. 9 bulan kemudian akan lahir. Kalau benih rohani, medianya adalah air. Baptisan adalah baptisan selam. Supaya bertumbuh dan menjadi pesat, maka medianya adalah air. Baptisan saja Anda tolak, Anda tidak terima baptisan, bagaimana Anda mau masuk surga? Itulah saudaraku yang saya kasih tahu Anda tentang jalan Tuhan. Jalan Tuhan itu adalah jalan kebenaran. Tidak ada tipu-tipuan di dalam mulut. Tidak ada yang keluar dari mulut yang tipu-tipuan. Supaya bisa bertumbuh, maka dia butuh media untuk ditanam. Baik secara makan minum, yaitu 9 bahan pokok, pertumbuhan penduduk, jumlah penduduk, 1 tambah 1 jadi 2, 2 tambah 1 sama dengan 3. Maka medianya adalah di dalam daging, benihnya ditanam. Sedangkan untuk benih ilahi, benih barang-barang sorga, maka media adalah air. Baptisan selam itu jadi tanda baptisan pertobatan. Nah, kalau sebagai anak Timur yang menolak baptisan selam, bagaimana mau masuk sorga? Barang-barang sorga itu berhubungan dengan benihnya adalah air. Pada saat Yesus dibaptis di sungai Yordan dan dia keluar dari air, seekor burung merpati dari langit turun, duduk di atas kepala Yesus, dan ada suara berkata, inilah anakku, kepadanya aku berkenan. Kepadanya aku berkenan. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Ya saudaraku, saya sudah bacakan tentang pertanyaan Nikodemus.
Bagaimana Nikodemus sudah tua tapi dia masuk ke rahim ibu dan dilahirkan kembali. Lahir kembali berarti lahir yang disesuaikan dengan apa yang diucapkan Yesus, yaitu harus lahir dari air dan roh. Artinya baptisannya baptisan selam. Saudaraku, materi pembahasan kita malam ini masih tetap benih dan tanah. Karena kalau saudara tidak paham tentang benih dan tanah, bagaimana saudara kenal isi dari firman Tuhan? Manusia diciptakan dari debu tanah dan akan kembali ke tanah. Tanah itu penting. Tanah itu penting artinya terima kasih saudaraku. Anda berbahagia bagi Anda yang mendengarkan siaran ini. Anda tidak menolak, Anda mencatat dan Anda mau renungkan, Anda pelajari. Yang baik digunakan dan yang kurang bermanfaat Anda geser. Jangan dibuang tapi digeser untuk diolah lagi. Karena tidak ada satu titik, satu koma dari firman Tuhan akan lenyap sebelum dunia ini lenyap. Sebelum dunia lenyap, maka satu titik, satu koma dari firman Tuhan tidak akan lenyap. Jadi jangan terpengaruh dengan kata nenek, kata kakek, terus ikutin cara-cara dunia. Apalagi Tuhan melawan keras dengan orang yang menggunakan berhala. Kepercayaan animisme, kepercayaan yang tidak memuliakan Tuhan, yang tidak menyebut nama Tuhan, tidak memanggil Tuhan. Terima kasih saudaraku, malam ini materinya cukup sekian, kita lanjutkan lagi di lain kesempatan. Salam sehat. Sebelum Anda pergi kemana-mana menggunakan masker, sebelum beraktivitas Anda mencuci tangan lebih dulu. Dan berusaha menghindari kerumunan banyak orang sehingga menjauhkan COVID-19 daripada diri kita masing-masing. Terima kasih, selamat malam, salam sehat.